Baik, nama saya Panca S. Harifah, kelas AK 704, Analisis Laporan Keuangan Universitas Saber Asia. Izinkan saya mempresentasikan terkait dengan analisis laporan keuangan. Kita mulai dari definisi. Adapun definisi dari analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas. Digunakan untuk pengambilan keputusan strategis serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Adapun tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk menilai kinerja dan posisi keuangan, kemudian adalah dasar pengambilan keputusan, yang ketiga mendeteksi kekuatan dan kelemahan, yang keempat memprediksi kinerja masa depan perusahaan, kelima mengevaluasi kemampuan melunasi utang suatu perusahaan, yang terakhir adalah memastikan kepatuhan dan transparansi. Apa yang dapat kita pelajari dari analisis laporan keuangan? Pertama adalah kinerja keuangan perusahaan bagaimana. Yang kedua adalah struktur keuangan dan tingkat likuiditas seperti apa. Kemampuan menghasilkan laba perusahaan itu seperti apa, tingkat risiko dan solvabilitas perusahaan, serta efisiensi operasional perusahaan. Bagaimana? Adapun jenis laporan keuangan adalah yang pertama adalah neraca yang mencantumkan aset kewajiban dan ekuitas pemilik perusahaan pada suatu titik tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi, menunjukkan ringkasan dari pendapatan perusahaan, biaya operasional dan laba bersih selama periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas, mencatat semua arus kas masuk dan keluar perusahaan. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemilik perusahaan selama periode tertentu. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK, berisi informasi tambahan yang disertakan dalam financial record suatu perusahaan atau organisasi. Adapun tahapan analisis laporan keuangan, yang pertama adalah memahami bisnis dan industri perusahaan seperti apa. Yang kedua adalah mengumpulkan laporan keuangan. Yang ketiga adalah melakukan analisis horizontal dan vertikal. Yang keempat adalah menghitung rasio keuangan. Yang kelima adalah menarik kesimpulan dan rekomendasinya seperti apa. Adapun metode analisis dari analisis laporan keuangan, yang pertama adalah analisis horizontal, yaitu perbandingan antar periode laporan keuangan. Yang kedua adalah analisis vertikal, persentase dalam satu periode tertentu laporan keuangan. Yang ketiga adalah analisis tren. Yang keempat adalah analisis rasio keuangan. Adapun rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Rasio keuangan memberikan informasi penting mengenai aspek-aspek tertentu dari keuangan perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Jenis-jenis rasio keuangan seperti yang saya sebutkan tadi ada 5. Pertama adalah rasio profitabilitas, yang kedua rasio likuiditas, yang ketiga adalah rasio solvabilitas, yang keempat rasio aktivitas, yang kelima adalah rasio pasar. Kemudian akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Adapun jenis rasio likuiditas, yang pertama adalah rasio lancar, current ratio. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Ya, rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Kedua adalah rasio cepat, quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid yang mampu menutupi utang lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan, karena nilai persediaan dianggap tidak liquid. Adapun rumusnya adalah kas plus efek plus piutang dibagi hutang lancar kali 100%. Yang ketiga adalah rasio kas, cash ratio, jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas ini yang masuk adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor atau di bank dalam bentuk rekening koran. Nah, rumusnya adalah kas plus efek bagi hutang lancar. Yang kedua adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, kita dapat mengetahui kelangsungan hidup suatu perusahaan. Adapun jenisnya adalah margin laba kotor, gross profit margin. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin, semakin baik kegiatan operasional perusahaan. Adapun rumusnya adalah laba kotor dibagi pendapatan dikali 100%. Yang kedua adalah margin laba bersih, net profit margin. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan.
Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Adapun rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Kemudian adalah rasio pengembalian aset, return on asset. Merupakan rasio probabilitas untuk menilai persentase keuntungan yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Dan rumusnya adalah laba bersih dibagi total aset. Kemudian adalah rasio pengembalian ekuitas, return on equity ratio, merupakan rasio probabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam presentasi, menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. Adapun rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Selanjutnya adalah rasio pengembalian penjualan, merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi, seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini juga menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang disebut dengan margin operasional atau margin pendapatan operasional. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan kali 100%. Selanjutnya adalah pengembalian modal yang digunakan, return on capital employed, merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase, mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Dan rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga bagi modal kerja atau laba sebelum pajak dan bunga dibagi total aset dikurangi kewajiban. Selanjutnya adalah return on investment ROI, berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kondisi perusahaan. Dan rumusnya adalah laba atas investasi kurangi investasi awal dibagi investasi kali 100%. Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa, atau calon pemegang saham sangat memperhatikan earning per share karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Adapun rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dikurangi dividen saham preferen dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan sering dilakukan oleh calon pembeli pinjaman bisnis. Adapun rasio utang, jenis-jenisnya adalah rasio utang terhadap aktiva. Itu rasio mengukur seberapa besar banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Utang di sini adalah utang perusahaan baik utang jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun rumusnya adalah total utang bagi total kas. Kemudian ada rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Adapun rumusnya adalah total utang dibagi ekuitas. Kemudian adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktif. Adapun jenisnya adalah perputaran piutang, digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dan membandingkan penjualan dengan rata-rata. Adapun rumusnya adalah penjualan dibagi piutang rata-rata kali 100%. Kedua adalah perputaran persediaan, digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Adapun rumusnya adalah penjualan dibagi persediaan kali 1%. Selanjutnya adalah perputaran aktiva tetap, mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva besar tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Rumusnya adalah penjualan dibagi aktiva tetap kali 100%. Kemudian adalah perputaran aktiva total, melibatkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin efektif perusahaan bisa memanfaatkan seluruh aktivanya. Adapun rumusnya adalah penjualan bagi total aktiva kali 100%. Rasio lainnya adalah perputaran rata tagihan dan perputaran modal kerja. Yang terakhir adalah rasio pasar. Rasio prospek pasar digunakan untuk membandingkan harga saham perusahaan dengan ukuran keuangan seperti pendapatan atau dividen. Investor memakai rasio ini untuk menganalisis tren harga saham dan melihat nilai pasar saat ini maupun prediksi masa depan. Adapun jenisnya adalah earning per share seperti yang saya sebutkan tadi. Price earning ratio membandingkan harga pasar per saham dengan laba per saham. Kemudian adalah rasio pembayaran dividen. Yang terakhir adalah dividen yield ratio. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu. Mohon petunjuk dan arahnya. Terima kasih.